Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Welcome back to my channel. Buat yang baru pertama kali masuk ke channel saya, perkenalkan saya Juli Sikawati. Saya akademisi dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Dan ini adalah kelanjutan dari vlog sebelumnya yang menayangkan rekaman webinar atau ngobrol-ngobrol tentang COVID dalam rangka menggalang donasi untuk korban terdampak COVID. Dan bagian ini adalah bagian di mana saya sebagai pembicara yang akan menyampaikan tentang pentingnya menjaga sistem imun di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oke, selamat menyaksikan. Dan jangan lupa setelah nonton vlog ini, comment, like, and subscribe, and share. Selamat malam Ibu Profesor Dr. Julis Nikawati, PhD Apoteker. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Beliau merupakan guru besar di Fakultas Farmasi UGM Jogja dan juga Ketua Program Studi Magister Farmasi Klinik Fakultas Farmasi UGM. Malam ini beliau akan memaparkan tentang pentingnya menjaga imunitas semasa pandemi COVID. Kepada Ibu Prof, kita persilakan. Baik, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dalam acara ngobrol-ngobrol ya terkait dengan COVID, saya akan membahas sedikit atau berbagi mengenai bagaimana pentingnya sistem imun selama pandemi COVID ini. Saya yakin para peserta ini mungkin juga sudah lebih paham daripada saya, sehingga mungkin ini kita lebih banyak untuk belajar bersama atau refreshing ya, untuk mengingat kembali begitu. Saya akan sharing screen saya. Ya, jadi teman-teman, saya mungkin sekedar mengingat kembali saja bahwa COVID-19 ini merupakan satu penyakit baru yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang saat ini sedang menjadi pandemi dan kita masih berharap akan berakhir, tetapi nampaknya belum ada tanda-tanda menuju ke sana. Dan masuknya virus SARS-CoV-2 ini adalah melalui reseptor yang disebut sebagai S2 reseptor ya, atau singkatan dari angiotensin converting enzyme 2. Setelah masuk mereka nanti akan bereplikasi, kemudian dia akan menyebar. Nah, yang kita ketahui adalah bahwa virus ini masuknya utamanya adalah melalui mata, kemudian saluran pernafasan dan juga melalui mulut ya. Sudah sering mendapatkan informasi-informasi terkait dengan bagaimana mencegah penularan ya. Dan protokol kesehatan sudah kita ketahui semuanya yang kita harapkan bisa dipatuhi ya, dengan menjaga jarak ya supaya tidak kena semburan atau dropletnya, mencuci tangan ya, kemudian menghindari kerumunan dan sebagainya. Nah, yang repot adalah karena S2 itu terekspresi di berbagai organ. Jadi ternyata setelah masuk, maka virus tadi bisa menyebar juga ke bagian-bagian organ yang lain, sehingga buat yang berat mereka bisa sampai terjadi multi organ failure. Ya, karena terjadi di berbagai organ ya, termasuk juga di saluran cerna ya, di gut ya, kemudian kidney, di jantung dan sebagainya. Sehingga mungkin walaupun namanya adalah penyakit saluran pernafasan awalnya ya, tetapi ternyata gejalanya bisa sangat luas. Dan termasuk gejala-gejala saluran cerna itu juga menjadi salah satu gejala pada COVID. Jadi gejalanya tidak hanya terkait dengan saluran cerna, tetapi bisa juga sampai ke sistemik yang lain ya, ada diare, kemudian mungkin ada juga terjadi koagulasi darah dan sebagainya. Ini nanti Dokter Azaki lebih tahu dari saya, mungkin bisa menjelaskan. Tetapi ini adalah satu kewaspadaan buat kita untuk tadi ya, kadang-kadang kebetulan ada beberapa kawan juga yang mulanya adalah dengan anosmia misalnya ya, dan seterusnya. Nah, yang mungkin perlu kita pahamkan adalah bagaimana proses perjalanan penyakit ini. Jadi, proses perjalanan penyakit bisa diawali dengan awal paparan, di mana pada saat ini mungkin
beberapa orang akan mengalami demam, mungkin nggak sampai tinggi tetapi mungkin sumeng ya istilahnya kalau bahasa Jawa. Kemudian mungkin ada yang berasa kayak, apa, apa ya, nggak enak badan gitu ya, ada yang pegel-pegel gitu, kemudian ada batuk dan ini yang menarik adalah variasi sekali ya antara satu dengan yang lain. Nah, ketika seseorang cukup sehat, biasanya, atau sistem imunnya cukup kuat, mungkin dia akan eee, bisa sembuh atau recover dalam waktu beberapa hari saja, misalnya bisa 6 hari atau 7 hari. Sehingga dia tidak perlu masuk kepada fase pulmoner. Tetapi ketika mungkin sistem imunnya tidak cukup baik, sehingga virusnya tidak bisa tereliminasi dengan cukup, maka virusnya bisa mulai apa nih, selain replikasi dia bisa mulai masuk ke saluran nafas yang lebih jauh lagi. Masuklah pada fase pulmoner, di mana kemudian pada saat itu mulai muncul, mmm, hipoksia ya, jadi gejala-gejala pernafasan dengan sesak napas seperti itu mulai muncul. Yang itu jika sistem imunnya masih cukup baik dan mendapatkan terapi yang sesuai, maka insya Allah mungkin ada yang bisa recover dari sini. Setelah punya sesak nafas dan sebagainya, biasanya mungkin nanti membutuhkan waktu yang lebih lama, maka dia bisa recover. Tetapi mungkin yang tidak begitu beruntung, dia bisa akan masuk kepada tahap berikutnya, terjadi tahap hiperinflamasi, yang tadi sempat disinggung oleh Dokter Razaki tentang misalnya terjadinya cytokine storm. Ya, di situ sudah mulai terjadilah akut respiratory distress syndrome, kemudian dan berbagai kondisi yang lain yang kadang-kadang bisa fatal ya, bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi ini adalah fase-fase yang itu sangat menarik ya. Covid ini benar-benar memberikan kita nih suatu pelajaran yang banyak sekali. Baik dari segi penyakit, kemudian dari segi obat ya, kemudian vaksin, kemudian gaya hidup dan, banyak hal lagi termasuk cara kita untuk berkomunikasi sekarang. Ini juga merupakan apa ya, hikmah hikmah dalam tanda petik ya. Jadi ada something yang bisa kita pelajari dengan adanya, pandemi Covid ini, dengan kita bisa berkomunikasi secara, Zoom seperti ini adalah mungkin hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, dari sini akan tadi ya, ternyata, sistem imun ini nanti bisa menentukan, bisa ikut menentukan, sampai seperti apa suatu kondisi keparahan penyakitnya. Mungkin nanti saya bisa dikoreksi oleh Dokter Azaki kalau, saya salah. Nah, ini pada Covid yang sudah berat, yang tadi sampai kepada fase hiperinflamasi, maka yang kita sering dengar adalah cytokine storm. Di mana pada kondisi itu, sistem imun yang harusnya menjaga kita, itu justru menjadi, apa, memerangi kita sendiri ya. Jadi, terjadi yang awalnya adalah merupakan suatu, mekanisme pertahanan tubuh untuk mendestroy, Covid ya, kemudian dia akan melepaskan berbagai sitokain yang justru akan ya, akan membuat, kerusakan pada host yaitu, menjadi tidak terkontrol ya, yang kemudian menyebabkan kerusakan yang tadi udah dijelaskan juga oleh Dokter Azaki. Nah, yang menarik adalah ada satu, apa namanya nih, istilah yang mungkin juga termasuk baru, nanti saya juga mesti nanya sama dokter, terkait dengan happy hypoxia. Karena saya juga pernah ditanya, sebetulnya happy hypoxia itu bisa terjadi seperti apa? Saya nanti minta dijelasin lagi sama dokter, tapi mungkin, yang sedikit yang saya tahu adalah bahwa, ini yang menarik ya, karena kayaknya sehat, nggak ada gejala, tiba-tiba meninggal dan ternyata dia positif Covid. Ya ini adalah suatu kondisi di mana terjadi, di mana tingkat saturasi oksigen dalam darah itu menjadi rendah, yang bisa menyebabkan, ketidaksadaran hingga kematian, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan bernafas. Nah, mekanisme secara pastinya belum diketahui, tapi mungkin nanti saya bisa dijelasin lagi sama Dokter Azaki ya kalau saya, belum paham. Jadi, kemungkinan jadi sebetulnya pasien itu sudah terinfeksi Covid, kemudian sudah ada proses peradangan juga ya, sehingga sudah ada proses gangguan pada pertukaran CO2 dan O2 ya, sehingga juga sudah terjadi proses kekurangan oksigen. Tetapi masalahnya adalah kemoreseptor itu tidak sensitif ya, sehingga dia tidak memberikan, sinyal-sinyal apapun supaya kita bernapas. Jadi sebetulnya kenapa kita, apa, kadang-kadang ada orang yang sesak nafas ketika kekurangan oksigen adalah suatu mekanisme kan, suatu mekanisme untuk,
mendapatkan oksigen lebih banyak, makanya kita bernapas lebih cepat, kita menggeh-menggeh gitu ya. Nah, pada orang-orang dengan, hipoksia itu, ada dugaan bahwa terjadi desensitisasi pada kemoreseptor di perifer dan juga pada kemoreseptor di sentral, sehingga keadaan hipoksia tadi itu tidak terdeteksi oleh tubuh, sehingga dia tidak melakukan usaha-usaha untuk kompensasinya, tapi akhirnya tiba-tiba meninggal begitu ya, karena ternyata kondisinya udah hipoksianya sudah cukup berat. Ya, ini yang disebut sebagai happy hypoxia atau silent hypoxia. Kembali lagi bahwa kondisi-kondisi ini bisa sangat bervariasi antar orang yang kadang-kadang kita, saya bilang sih ya bejo-bejan ya istilah bahasa Jawa ya. Jadi ya itu kadang ada yang memang survive, ada yang begitu cepat tiba-tiba langsung bisa meninggal begitu. Nah, tapi yang mungkin bisa kita pelajari adalah bahwa peran sistem imun ini ternyata cukup penting gitu di dalam mencegah atau menghadapi infeksi virus ini, karena COVID-19 adalah suatu penyakit akibat virus ya, infeksi virus. Dan sistem imun bisa berbeda-beda kekuatannya antar orang, yang mana itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya dari faktor nutrisi, usia, penyakit, dan lain-lain. Dan manifestasi dari COVID-19 ini bisa beragam, dipengaruhi oleh kekuatan sistem imunnya juga terhadap menghadapi virus SARS-CoV-2 ini. Nah, tentang sistem imun sendiri saya kira tadi udah, sempat disinggung terkait dengan, masalah vaksin tadi yang disampaikan oleh Dokter Azaki. Jadi, Allah udah ngasih kita nih, suatu sistem imun yang kita sebut sebagai sistem imun adaptif dan innate. Innate adalah sistem imun bawaan. Adaptif ini adalah sistem imun yang kita peroleh dalam perjalanan kehidupan. Nah, sistem imun adaptif masih dibagi lagi menjadi natural dan artificial. Nah, kalau kita terinfeksi COVID, maka kita akan mendapatkan sistem imun, natural ya, tetapi aktif. Aktif tuh artinya oh ya sebentar, natural ini masih terbagi lagi menjadi pasif dan aktif, demikian juga artificial. Ya, jadi, kalau kita mendapatkan infeksi virus, ya, kena infeksi virus itu adalah suatu, kondisi yang alami, kemudian tubuh kita akan mendevelop antibodi, ya, suatu kekebalan secara alami. Nah, kalau yang artificial adalah kalau kita mendapatkan vaksinasi. Nah, vaksinasi itu adalah aktif dalam arti tubuh kita menghasilkan antibodi, tetapi dibikin ya, artinya artificial itu kan bukan alami tapi dibuat, yaitu dengan cara disuntikkan suatu vaksin. Nah, kalau yang pasif adalah kita mendapatkan antibodi secara langsung. Jadi misalnya dengan menggunakan plasma konvalesen ya, mungkin teman-teman juga sering mendengar istilah plasma konvalesen, yaitu adalah plasma yang berisi antibodi yang diperoleh dari, pasien-pasien yang telah sembuh dari COVID ya. Nah, di dalam sistem imun itu ada sistem imun innate dan adaptif tadi, di mana itu akan melibatkan berbagai sel ya. Jadi innate adalah yang bawaan, dia sifatnya tidak spesifik, sedangkan adaptif ini dia adalah, melibatkan penghasilan antibodi. Kalau ini sifatnya hanya makan gitu ya, memfagositosis atau memakan dari kuman ataupun patogen yang masuk. Kalau ini dengan cara menghasilkan antibodi dan sifatnya adalah spesifik. Spesifik artinya ketika kita dipapari oleh kena cacar misalnya, maka tubuh kita akan menghasilkan antibodi terhadap cacar. Kalau tubuh kita kena SARS-CoV-2 maka terjadi antibodi terhadap SARS-CoV-2. Nah, untuk, timeline-nya, jadi kalau innate immunity itu adalah dalam satuan jam, sedangkan untuk adaptif ini dalam satuan hari. Jadi, developing dari suatu antibodi itu munculnya mungkin baru dari hari ke-5, ke-6, ke-7 begitu. Yang tadi udah dijelasin sama Dokter, Azaki juga. Nah, jadi sistem respon yang, innate ya, ini dengan cara memakan begitu ya. Sedangkan adaptif ini dengan cara melepaskan antibodi, antibodi itu yang akan mengeliminasi dari suatu patogen. Ya, ini jadi ya, innate itu adalah ada patogen, kemudian dimakan gitu ya, dan itu nanti akan melepaskan sitokain dan interferon yang nanti akan terlibat di dalam proses, selanjutnya. Nah, kalau untuk adaptif ya, adaptive immunity dia akan menghasilkan akan melibatkan adanya limfosit ya, limfosit T, limfosit B ya, dan kemudian terjadinya antibodi gitu ya, dan juga ada sel memori.
Memory cell ini menarik juga karena ketika seseorang pernah kena Covid, sering kita ditanya, "Bisa nggak sih kena lagi?" Gitu ya. Ya bisa saja ketika mungkin antibodinya sudah turun lagi dan kemudian cuma biasanya karena tubuh kita udah punya memori, memori T cell ini akan lebih cepat untuk berespon untuk, mengatasi atau menghasilkan antibodi, begitu ya mungkin ya. Nah, ini adalah, bagaimana produksi dari, antibodi pada selama Covid. Jadi, teman-teman, jadi ini adalah waktu terjadinya paparan, waktu terjadinya infeksi pada hari ke-0 ini, maka biasanya pada masa 5 hari seperti ini kadang-kadang kita, atau pasien itu asimptomatik, tidak ada gejala, ya. Nah, mungkin mulai muncul gejala itu biasanya sudah hari kelima misalnya gitu ya. Itu baru mulai, kok apa namanya, nggak enak, kok rasanya pegel dan sebagainya gitu, atau mungkin ada mulai anosmia dan sebagainya. Itu biasanya sudah hari kesekian dari, mmm, terjadinya infeksi. Nah, kemudian IgM itu baru muncul pada hari ketujuh, mulai muncul antibody ya, kemudian IgG bisa muncul ke hari ke-14. Nah, sehingga ketika seseorang dites di sini, ya, di hari kedua, kita nggak ngerti kan kita terpapar kapan. Kita dites pada suatu hari tertentu, tapi pada saat itu adalah sebetulnya misalnya hari ketiga atau hari keempat kita terinfeksi, maka mungkin rapid test kita akan negatif atau non reaktif. Kenapa? Karena rapid test untuk antibodi, dia akan mendeteksi keberadaan antibodi yang itu belum muncul. Sehingga waktu itu mungkin kita akan tesnya negatif. Tes negatif itu jangan happy dulu karena belum tentu berarti kita tidak terinfeksi, karena mungkin saja antibodinya itu belum terdeteksi, ya. Nah, jadi biasanya kalau negatif, jadi biasanya kita harus melakukan, tes rapid ulang kalau untuk antibodi ya. Nah, kemudian, eee, di sini kadang-kadang pasien, sudah mulai recover, ya, udah mulai sembuh. Tapi ketika dia dites di sini, maka dia nanti akan positif juga terhadap IgG karena mungkin, imunoglobulinnya masih tinggi. Jadi ketika pasien sudah terdeteksi rapidnya reaktif, sebetulnya bisa terjadi 2 hal. Mungkin dia udah sembuh atau dia mungkin baru peak gitu ya, nanti kita akan lihat. Eee, Bagaimana sistem imun bisa melawan virus? Jadi tadi saya sampaikan ada sistem imun humoral dan seluler, saya tidak akan terlalu detail di sini. Intinya nanti, akan menghasilkan antibodi, melakukan eliminasi virus, dan juga ada yang membunuh melalui lisisnya dari sel yang terinfeksi, ya, oleh T sitotoksik. Nah, terutama adalah antibodi, kaitannya dengan antibodi tadi yang diharapkan adalah antibodi yang neutralizing ya. Jadi kalau teman-teman membaca ada istilah antibodi neutralizing atau penetral, inilah yang diharapkan ditingkatkan karena inilah yang kemudian akan, berpotensi untuk mengatasi, patogen yang lebih efektif. Nah, jadi sekali lagi, kalau seseorang pernah terinfeksi virus Covid, maka akan menghasilkan suatu imunitas yang aktif dan alami. Sedangkan kalau vaksinasi adalah dengan cara aktif tetapi semu, sedangkan dengan plasma konvalesen adalah mendapatkan imunitas yang pasif secara artifisial. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi, umumnya sebagian besar pasien Covid akan menghasilkan antibodi sekitar 1 sampai 3 minggu setelah gejalanya dimulai, seperti dalam paparan tadi, figure yang tadi ya. Dan waktu itu mungkin sebagian pasien ada yang mulai sembuh, tapi antibodinya masih tinggi ya. Nah, penderita yang pernah mengalami Covid yang lebih parah biasanya justru memiliki tingkat neutralizing antibody yang lebih tinggi. Dan sedangkan yang mengalami Covid yang ringan atau tanpa gejala, itu biasanya memiliki tingkat neutralizing antibody yang lebih rendah, bahkan level tidak terdeteksi, itu ada kemungkinan demikian. Mungkin pada orang-orang ini sudah ada respon imun dari innate maupun yang, humoral tadi, yang cukup efektif untuk mengeliminasi virus. Nah, penelitian yang baru menyebutkan bahwa neutralizing antibody itu bisa hilang setelah 3 bulan. Jadi memang tidak selamanya juga ya ketika seseorang mendapatkan setelah dia terinfeksi virus kemudian mendapatkan antibodi belum tentu akan
sustain menjadi kebal. Nah, jadi yang paling penting adalah atau yang paling, diutamakan gold standarnya adalah memang menggunakan tes swab PCR karena dia bisa mendeteksi materi genetik dari virus. Ya, jadi ini merupakan gold standar. Cuma memang biasanya karena kita kan, wah ini agak mahal dan kemudian mungkin membutuhkan waktu begitu. Seringkali orang melakukan dengan hanya rapid test saja yang mendeteksi antibodi. Tapi sekali lagi tadi ya bahwa deteksi antibodi ini hanya menunjukkan bahwa seseorang pernah terinfeksi virus COVID ini sebelumnya ya. Jadi kalau reaktif positif ya atau reaktif berarti pernah terinfeksi. Dan itu tidak bisa membedakan antara neutralizing maupun yang non neutralizing ya. Dan juga tidak bisa mengukur, titer dari antibodinya ya. Nah, apa yang diketahui dari hasil tes yang reaktif dari tes antibodi ya, jadi orang itu pernah terinfeksi dan kalau IgM-nya positif dan IgG-nya positif berarti infeksinya itu baru, karena IgM-nya masih tinggi. Tapi kalau IgM-nya sudah nggak ada, tapi hanya IgG yang tinggi, maka berarti infeksi itu sudah cukup lama. Nah, tapi yang tidak bisa kita ketahui adalah apakah si orang itu sedang dalam keadaan pemulihan atau mungkin infeksinya masih terjadi? Itu yang kita nggak tahu. Ya, jadi karena antibodi itu kan tadi agak lama juga di dalam tubuh dan ketika orang dilakukan rapid test untuk antibodi dia akan terjadi reaktif. Dan juga kita tidak tahu apakah antibodinya jenis neutralizing atau bukan, ya. Juga tidak tahu tingkat antibodinya. Sedangkan kalau non reaktif, maka tadi bisa saja memang tidak ada infeksi virus, bisa saja dia sudah terinfeksi tetapi masih sangat awal sehingga antibodinya belum terdeteksi, ya. Atau mungkin sudah terinfeksi virus tapi tubuhnya bisa mengeliminasi sehingga tidak menunjukkan juga respon antibodi. Tadi ya, OTG misalnya atau yang ringan biasanya tuh, antibodinya cuman sedikit gitu, nggak sampai menimbulkan antibodi, tapi bisa mengeliminasi virusnya. Nah, selain dengan rapid test antibodi yang memang paling umum dipakai di Indonesia, sebetulnya bisa dilakukan juga dengan rapid test dengan antigen. Yang antigen ini adalah mendeteksi antigennya dari virusnya, sehingga itu lebih 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 sensitif ya. Dia mendeteksi protein virus sehingga dia, bisa lebih awal. Artinya ketika antibodi kan baru 7 hari tuh biasanya muncul. Swab tes antigen ini dalam 3 hari udah bisa menunjukkan hasil positif, ya. Ya tentu saja yang paling bagus adalah yang dengan swab PCR ini. Ya, kemudian, mungkin sudah pada bagian akhir ya, di mana tadi sempat disinggung tentang herd immunity, saya tidak akan jelaskan lagi, yaitu, keberadaan vaksin yang kita tunggu-tunggu, ini sangat terkait dengan imunitas tadi ya. Jadi selain imunitas secara alami tadi ya, kita dengan, mungkin dari makanan dan sebagainya, kita bisa menggunakan vaksin ini untuk mencapai cakupan, herd immunity, di mana di Indonesia sudah ada beberapa vaksin yang terutama yang ada yang, sedang diuji cobakan adalah yang Sinovac ya teman-teman, di mana Sinovac ini adalah satu, apa namanya, vaksin yang, dari perusahaan dari China, yang ini berasal dari, inactivated virus ya, jadi virus yang diinaktivasi. Di mana keuntungan dari atau kelebihannya memang setiap masing-masing ada kelebihan dan kerugiannya ya. Kalau vaksin Sinovac ini bisa di-store atau bisa disimpan dalam 2 sampai 8 derajat Celcius. Sedangkan kalau vaksinnya dari Pfizer, itu dia, berasal dari molekul SARS-CoV-2 ini, tapi dia harus -70 ya. Moderna ini juga harus -20. Jadi ini mungkin secara teknis agak sulit di negara-negara kayak kita, negara tropis ya, sehingga memerlukan lebih banyak, fasilitas untuk penyimpanan. Nah, tapi yang menjadi menjadi masalah oleh teman-teman ataupun masyarakat semuanya adalah masalah keamanan saya kira. Nah, untuk masalah keamanan itu tentu kita harus menunggu dari hasil uji klinik yang sekarang sedang dilakukan. Jadi kalau saya bilang sih, kalau masalah keamanan dan kemanjuran, itu memang merupakan syarat utama dari vaksin, dan itu percayakanlah saja pada ahlinya. Dalam hal ini adalah ada Badan POM yang berwenang untuk melakukan asesmen dan kemudian melakukan approval apabila data-datanya memang sudah memenuhi persyaratan. Jadi percayakan kepada Badan POM ya, insya Allah mereka akan bekerja dengan sepenuh hati karena ini adalah masalah
masalah hidup dan mati dan tanggung jawab moral ya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk masalah kehalalan kita juga sudah ada MUI yang berwenang juga untuk menetapkan masalah kehalalannya. Sehingga kita saat ini masih menunggu mengenai vaksin tersebut ya. Sehingga karena kita belum tahu juga seberapa lama vaksin itu bisa memproteksi, maka kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Dan untuk pencegahan secara umum tentu selain vaksinasi adalah kita harus menjaga sistem imun secara terus-menerus ya, dengan pola makan yang teratur, minum air putih banyak, kemudian olahraga, ya ngurangin stres ya, tidak merokok, suplemen dan vitamin ya, istirahat yang cukup, itu saya kira sudah. Dan kalau memiliki penyakit-penyakit komorbid maka juga perlu dikendalikan. Jadi misalnya punya diabetes, maka harus kontrol kadar gulanya secara rutin dan kemudian menggunakan obat dan seterusnya. Dan ya, jadi menguatkan sistem imun artinya bisa dengan meningkatkan jumlah sel-sel imun dengan cara tadi ya, misalnya dengan makan yang sehat dan sebagainya, itu sebetulnya juga akan membantu untuk keberlangsungan kehidupan dari sel-sel imun. Saya kira mungkin itu, jadi obat-obatan, mungkin vitamin mineral dibutuhkan, beberapa mungkin ada yang prefer menggunakan herbal, itu ada kajiannya tersendiri nantinya mestinya. Ya, jadi ini adalah gunanya kita menyiapkan sistem imun. Oke, saya kira saya sudah sampai pada bagian akhir dari paparan saya, di mana saya ingin mengingatkan pada teman-teman semuanya dan saya sendiri bahwa COVID adalah penyakit akibat virus yang mana sistem imun menjadi sangat berperan dalam ikut mencegah infeksi dan juga mengeliminasi virus yang sudah masuk dalam tubuh. Kekuatan sistem imun akan mempengaruhi dari prognosis ataupun kecepatan kesembuhan dan juga tingkat keparahannya. Dan modulasi sistem imun diperlukan pada saat yang tepat di dalam penanganan COVID. Karena pada saat awal misalnya dibutuhkan sistem imun yang kuat. Tetapi ketika sudah terjadi badai sitokin misalnya, justru yang dilakukan adalah menekan sistem imun, misalnya dengan dexamethasone atau mungkin obat-obat yang justru menekan sistem imun. Dan vaksinasi merupakan salah satu cara pencegahan infeksi COVID yang diharapkan dapat mendukung pada tercapainya herd immunity. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prof. Dr. Zulis dengan panjang lebar sudah menguraikan pentingnya kita untuk menjaga imunitas semasa pandemi COVID. Mulai dari kita apa yang kita lakukan untuk tes tentang COVID ini, kemudian vaksinnya, terus bagaimana kita memenuhi gizi untuk bertahan di saat COVID ini. Untuk partisipan yang ingin bertanya, kita akan buka sesi pertanyaan, boleh melalui chat room atau boleh langsung, nanti saya di Bapak dan Ibu boleh bertanya. Kemudian juga diingatkan, ini adalah webinar nasional untuk penggalangan dana bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Bapak Ibu bisa menyalurkan donasinya pada rekening yang sudah ada, kita tulis di chat room, ataupun mungkin nanti Mas Fawas akan lihatkan slide rekeningnya dan kontak personnya ke saya, Ibu Dede. Apakah efek vaksin ini sudah diteliti untuk jangka panjangnya? Ditanyakan kepada dokter. Dr. Zaki. Ya, makasih. Kalau penelitian masih berlangsung ya, Prof ya. Ini iya, Prof betul. Zulis lebih tahu. Jadi intinya juga. masih berlangsung, fase 3 belum selesai intinya itu. Nah, kita tunggu nanti gimana keamanannya, efikasinya semua ya, sampai benar-benar selesai nanti uji klinis, sehingga nanti dari sana bisa kita simpulkan vaksin ini layak digunakan atau tidak gitu ya, Prof ya. Betul. Jadi sampai saat ini masih uji ya, klinik. Jadi memang intinya kita tunggu saja, Prof ya, sampai nanti ACC BPOM, kemudian nanti launchingnya ya, jadi resmi ya, jadi benar-benar dinyatakan ini layak ya. Iya, dan ini jangka pendeknya aja belum selesai, apalagi jangka panjang gitu.
Jangka pendek artinya jadi begini, untuk uji klinik vaksin itu kan 1 orang perlu diamati selama 6 bulan ke depan untuk melihat apakah efekasius atau tidak. Dan itu pun juga tentu harus pada kondisi yang memang banyak paparan. Jadi misalnya uji klinik dilakukan pada orang-orang yang memang nggak pernah keluar rumah dan tidak punya risiko, ya kelihatannya akan, "Wah, ini bagus nih, nggak kena paparan." Tapi kan karena memang dia nggak ada risiko gitu ya. Justru kalau uji klinik itu sebaiknya memang dilakukan pada orang-orang yang memang berisiko, dan kalau memang itu ternyata mengurangi insiden kejadiannya, tentu berarti menggambarkan bahwa ini berarti efikasius begitu, dan itu nggak bisa cuma sebentar ya. Untuk mengamatinya biasanya di samping immunogenicity juga kita melihatnya dalam 6 bulan ke depan dibandingkan dengan placebo. Placebo adalah kosong ya, ada pembandingnya yang kosong, tidak ada vaksin tetapi menggunakan mungkin pembawanya gitu. Maka baru akan ketahuan apakah memang signifikan tidak bedanya dengan placebo begitu. Kalau sekarang kita belum tahu, terus terang hasilnya kan memang belum ada. Begitu ya. Ya, bagaimana Bapak Zulfadli sudah jelas, tapi memang butuh waktu yang sangat panjang ya Prof ya untuk uji coba vaksin ini, karena masyarakat kan selalu dibilang mungkin akhir tahun, mungkin bulan ini. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari timeline-nya udah jelas sih. Agustus kan mulai di Indonesia loh ya. Jadi Sinovac ini kan sebetulnya dilakukannya nggak cuma di Indonesia, dia dilakukan di beberapa negara yang lain. Jadi ada yang sudah selesai mungkin, tapi kan untuk uji klinik vaksinnya membutuhkan puluhan ribu subjeknya. ya. Tapi nggak cuma di Indonesia. Jadi namanya multicenter kan, multicenter di berbagai center. Nah, di Indonesia sendiri adalah 1.620 subjek yang terbagi menjadi 2 kelompok placebo dan kelompok vaksin. Nah, mulainya tuh Agustus suntikan pertama. Saya ingat persis karena waktu itu pas suntikan pertama itu saya diwawancara juga sama radio gitu ya, menanyakan komentar kayak gitu. Nah, kalau Agustus dimulai berarti 6 bulan, itu kan berarti Desember lah. Nah, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Nah, makanya Januari ini baru ada interim report, di mana sebagian orang mungkin sudah full 6 bulan, ya. Tapi kan nyuntiknya kan nggak satu hari selesai kan, maksudnya 1.600 itu kan berurutan gitu ya. Jadi mungkin ada yang baru dapat suntikannya baru hari keberapa atau bulan keberapa, sehingga total itu adalah diperkirakan bulan Juni baru bisa selesai untuk final reportnya itu. Tapi dengan interim report saja nanti akan dievaluasi oleh Badan POM, kira-kira bisa nggak mendapatkan EUA, Emergency Use Authorization begitu. Kalau sudah mendapatkan itu, ya insya Allah bisa digunakan. Ya, itu sudah dikatakan aman dan betul, untuk masyarakat Indonesia. Iya. Tapi mungkin juga bisa melihat dari hasil-hasil di luar negeri ya, karena kan tidak cuma di Indonesia, mungkin di Indonesia belum selesai, tapi kan bisa dilihat dari hasil-hasil di negara lain yang sudah selesai, mungkin ya cukup menjanjikan begitu. Jadi ya, dan kebetulan kenapa dipilihnya Sinovac untuk Indonesia? Karena platform itu yang paling memungkinkan dikembangkan di Indonesia oleh Bio Farma. Bio Farma sudah familiar dengan platform tersebut. Sedangkan kalau harus menggunakan yang RNA dan sebagainya itu, mereka belum begitu familiar dengan itu teknologinya, sehingga kan maunya kita kan nggak cuma kita beli doang kan, paling nggak tuh Bio Farma juga nanti bekerja sama dan bisa mengembangkan juga sendiri nanti ya selanjutnya untuk kebutuhan di Indonesia gitu. Makanya yang dipilih adalah yang sesuai, dan kebetulan cara storage-nya juga lebih mudah ya, 2-8 derajat, cukup dengan refrigerator. Sedangkan kalau yang harus pakai -70 kan harus pakai apa tuh freezer yang -80 kayak gitu kan, mahal pula ya, itu kan susah. Bagaimana? Masih ada pertanyaan atau dari Mbak Ilmi, kalau udah divaksin berapa persen seseorang tidak bisa terpapar COVID-19? Atau kalau divaksin kemungkinan masih bisa kena COVID-19? Bagaimana dari sisi ilmu vaksin? Jadi ini dari vaksinologi, sisi ilmu vaksin. Silakan dokter. Oh iya, makasih. Pak Prof. Jules ya. Ya, Dokter Zaki dulu deh. Nanti menambahkan ya.
Ya, makasih. Jadi kalau jadi tubuh kita itu kan punya IgG, IgM ya. Jadi kalau misalnya kita sudah pernah kena ya, misalnya kena infeksi IgG ya. Jadi intinya itu adalah suatu respon antibodi yang kronis ya. Jadi itu dikatakan bertahannya bisa sekitar 1 sampai 3 bulan. Itu memang personal sekali ya. Jadi beda-beda tiap orang. Ini diharapkan dengan pemberian vaksin ini dia proteksinya katanya cukup lama ya, bisa sampai 2 tahun dan sebagainya, dan diharapkan memicu daripada respon antibodi kita. Jadi kalau sebelumnya misalnya orang terkena virusnya misalnya berat, kemudian antibodinya tidak muncul, ini diharapkan dengan vaksinasi ini antibodinya bisa muncul. Jadi kalau efek proteksinya bisa cukup panjang, tapi kalau antibodi orang itu memang beda-beda ya, Prof ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan satu orang dengan orang lain. Jadi contohnya misalnya ada orang yang kena virus, ternyata dia imunodefisiensi, IgG IgM-nya negatif. Jadi memang tidak muncul ya kekebalan tubuhnya. Ini yang menyebabkan efek daripada virusnya akan semakin berat. Ini kejadian pada beberapa pasien atau teman sejawat. Ini akibatnya fatal sekali. Jadi kita tidak bisa berpatokan terhadap rapid ya. Jadi mengenai kekebalan ini sendiri, antibodi sendiri memang tiap orang itu beda-beda. Jadi diharapkan dengan tadi saya udah kasih gambar ya, dengan vaksinasi ini diharapkan orang yang sudah sehat tanpa vaksin, kemudian yang yang sehat divaksin itu kekebalannya juga akan lebih panjang ya. Kemudian yang sakit dan tidak divaksin itu jumlahnya akan semakin sedikit. Jadi terdesak populasi yang sakit ini yang herd immunity yang kita selain yang alamiah tadi ya juga dengan bantuan vaksin ini. Jadi mungkin demikian, mungkin ada tambahan Prof? Ya, jadi pertanyaannya adalah gini, kalau udah divaksin, berapa persen seseorang tidak bisa terpapar COVID? Itu kalau persen terhadap dirinya sendiri agak susah. Ya. Tapi kita biasanya ngelihatnya adalah pada populasi. Jadi seberapa sih efikasi dari suatu vaksin dalam satu populasi? Nah, itu bisa pakai persen itu. Jadi kalau seperti itu, kalau kita lihat dari data-data yang ada, misalnya sudah ada tuh misalnya dari Pfizer itu adalah 90% misalnya gitu. Kemudian dari angka-angka ini masih kita tunggu ya sebetulnya. Jadi 90% itu menunjukkan bahwa dari 100 orang yang divaksin, maka 90 orang itu dia safe, artinya dia tidak dia terproteksi begitu. Dan ada 10 orang yang mungkin tidak terproteksi yang tadi disampaikan oleh Dr. Zaki, mungkin karena walaupun udah divaksin tapi mungkin ya tadi kondisinya tidak selalu sama gitu ya. Jadi seperti itu ya kalau mengatakan persen tadi. Nah, itu akan bisa terlihat kalau uji kliniknya udah selesai. Artinya dari sekian jumlah yang divaksin, maka berapa persen dari yang terproteksi, itu baru bisa kita jawab. Tapi secara tentatif sekarang ini ya sekitar tadi 90-an persen, ada yang 70% begitu. Tadi kita masih tunggu ya, karena platformnya cukup banyak dan jenis vaksin cukup banyak di dunia ini. Dan kalau sudah divaksin, apakah masih bisa kena COVID? Ya bisa-bisa aja. Ya jadi artinya ketika karena proteksi itu tidak seumur hidup ya. Vaksin itu yang setahu saya untuk yang Sinovac ini juga perkiraannya adalah 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun ya mungkin nanti mungkin harus ada yang vaksin ulang atau bagaimana kalau COVID-nya belum pergi ya. Jadi mungkin kita harap sih COVID-nya udah pulang ke negaranya gitu ya, kemana entah tahu ya kemana. Tapi paling enggak tuh kita masih harus memerlukan vaksin mungkin kalau nanti misalnya jangka waktunya sudah habis dari vaksin tersebut. Begitu ya mungkin ya untuk jawaban yang ini. Ya mungkin nambahin kalau tanpa divaksin itu reinfeksinya lebih cepat gitu ya, Oh Prof. iya, iya. Jadi Tanpa kalau divaksin, divaksin, ya betul. kalau divaksin ini reinfeksinya bisa lebih lama nanti. Dan Iya, kemungkinan iya, iya. kalau Dan dia sudah divaksin herd immunity kan betul, kekebalan populasi udah ada, kemungkinan betul. reinfeksi lebih kecil. Iya. Makasih. Secara populasi memang kalau udah banyak yang divaksin maka akan terproteksi juga Iya secara tidak betul. langsung begitu. Ini bagaimana Ilmi, Bapak atau Ibu ya? Udah jelas mungkin ya? Kemudian pertanyaan dari Salsabila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada dokter, apakah vaksin ini bisa bekerja dengan efektif dan aman bagi lansia dan anak-anak? Terima kasih.
Ya ini kalau misalnya ujinya belum selesai ya kita belum bisa bilang ya. Apalagi kalau memang ini di-exclude ya, jadi tidak ada pada anak-anak, tidak pada lansia ya. Jadi tentunya vaksin ini ada range usianya ya Prof ya, jadi tidak semuanya bisa diproteksi. Anak-anak lansia juga kan kita lihat ya, kalau anak-anak lansia itu rentan ya, anak-anak imunitasnya belum betul-betul seperti orang dewasa, lansia itu imunitasnya turun, kemudian banyak komorbid ya, itu mungkin salah satu pertimbangan nih, karena ini virus baru, penyakit baru, vaksinnya juga harus mempertimbangkan banyak hal. Jadi jangan sampai memberikan vaksin kemudian efikasinya belum jelas, safety-nya juga nanti akan diragukan kalau ternyata orang yang diberikan itu sendiri tidak layak divaksin. Ya. Mungkin tambahannya, Prof. Iya, jadi betul sekali yang disampaikan Dr. Zaki bahwa uji klinik pada vaksin Sinovac terutama itu memang belum diujikan pada anak-anak dan pada lansia. Sehingga sampai saat ini mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa vaksin ini diprioritaskan bukan untuk orang tua misalnya gitu ya. Loh, kan pada nanya, "Loh, kok orang tua aku malah nggak dikasih vaksin?" Kan gitu. Nah, sebenarnya masalahnya bukan nggak boleh, tetapi memang belum ada bukti klinisnya untuk orang tua karena memang tidak dilakukan pada orang tua, khususnya untuk Sinovac. Tapi yang saya dengar kalau Pfizer mereka melakukan di, orang tua juga. Jadi sebenarnya tergantung dari vaksinnya. Jadi kita nanti menggunakannya adalah sesuai dengan, bagaimana uji kliniknya begitu. Kalau uji kliniknya itu dilakukan pada, lansia dan anak-anak sudah ada dan itu terbukti aman, ya boleh begitu ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan secara general bahwa ini efektif atau aman atau tidak, tapi tergantung dari uji kliniknya masing-masing, begitu. Mungkin saya tanya sama Prof. Zulis nih. Iya boleh. Prof. Zulis. Iya, jangan susah-susah nanyanya. Bukan, jadi orang itu sudah menyimpulkan Sinovac ini jelek gitu Prof. Jadi kelihatan ya, jadi gini padahal uji klinisnya sendiri belum selesai ya. Jadi ini kira-kira sebabnya kenapa ini? Apa cuman melihat testimoni dari luar atau memang di luar itu sendiri sudah dibuktikan ini tidak seefektif vaksin lain atau gimana Prof? Kok sentimennya sepertinya negatif sekali ke Sinovac? Atau karena made in-nya? Ya enggak tahu, pokoknya pertanyaan saya gitu. Ya karena nggak tahu aja mungkin. Maksud saya gini loh, karena belum tahu, kadang-kadang justru mereka ya kita menyadari ya gerakan anti vaksin juga banyak. Nggak usah ngomong vaksin COVID deh. Vaksin-vaksin sebelumnya aja kan ya yang against terhadap vaksinasi itu kan juga banyak. Jadi ya ada sasaran tembak nih gitu ya. Mereka mencoba ini, kebetulan yang masuk ke Indonesia Sinovac. Ya jadi yang ditembak ini ya Sinovac ini dulu gitu loh, ya. Sebetulnya kalau misalnya Pfizer yang masuk ya mungkin ditembak juga si Pfizer itu. Jadi maksud saya itu nggak harus itu karena kebetulan vaksinnya Sinovac, ya. Kemudian tapi kan Indonesia juga lagi, mencoba juga dengan mencoba platform yang lain. Tapi ya sekali lagi kita harus melihat tadi di samping hasil uji kliniknya juga tadi ya kemudahan di dalam storage-nya juga itu menjadi pertimbangan. Karena kalau vaksin yang cuman harus disimpan dalam -70 dengan harus pakai freezer -70 di puskesmas gimana itu nanti? Di perifer-perifer gimana? Kan itu pertimbangan juga. Jadi saya kira kok banyak pertimbangan ya, tapi orang tadi karena udah memang udah nggak seneng ya, mbok piye-piye ya tetap dicarikan kelemahannya gitu. Nah itu sebetulnya. Saya kira tugas kita sebagai nakes ya dan juga mungkin teman-teman ini yang justru harusnya meluruskan lah gitu ya. Memang kita semua orang lagi menyorot tentang vaksin ini dan berharap banyak begitu ya. Saya mau bertanya nih Mbak Dr. Zaki. Saya barusan baca kalau sekarang COVID itu berbeda lagi metode awal penyerangannya. Kalau biasanya kan demam, batuk, itu ke paru ya biasanya. Sekarang saya dengar ada ke pencernaan lagi. Jadi untuk misalnya yang ada gejalanya seperti asam lambung naik, diare, apa segala macam, ternyata nanti hasilnya negatif. Cuman ternyata tiba-tiba itu menunjukkan gejala yang perjalanan ke positif COVID. Apakah memang ada sekarang seperti itu perjalanannya? Ya, makasih, pertanyaan bagus ya. Jadi COVID ini tadi Prof udah bahas juga, jadi tidak cuma pada sistem respiratory ya, respiratory tract, karena ACE itu di ACE2 itu reseptornya di seluruh tubuh ya, jadi termasuk juga di gastrointestinal. Jadi justru di kita ini lebih banyak yang gejala GI tract. Jadi kalau di luar itu banyak yang respiratory Prof. Jadi kalau di Indonesia banyak yang GI tract, mual muntah, diare dan sebagainya. Dan penularannya juga
seperti hepatitis A, jadi bisa fekal oral ya, seperti tipes itu juga fekal oral. Jadi tidak semuanya memang lewat respiratory tract, tapi memang ACE2 itu yang paling banyak di respiratory tract. Itulah kenapa kalau misalnya kena saluran nafas, gejalanya lebih berat. Jadi walaupun di mana-mana reseptornya, ya tetap kalau misalnya kena saluran nafas itu dia lebih berat. Jadi ARDS, gagal nafas dan sebagainya. Tapi ya tadi kita tidak bisa menyimpulkan COVID ini cuma dari gejala saluran nafas, intinya itu. Terima kasih. Sama juga dengan mungkin yang penyebabnya happy hipoksia itu ya, itu bisa mendadak juga mungkin ya, Dr. Zaki. Iya. Ya itu yang epipoksia nambahin ya Prof. Jadi otak kita itu kan dia seharusnya ada sensitivitas ya terhadap kondisi hipoksia. Jadi di sana ada gangguan neurotransmitter, dikatakan demikian. Akibatnya pada awal-awal terjadi hipoksia dia tidak bisa mendetek. Jadi pasien itu seakan-akan masih merasakan biasa, padahal pada saat itu saturasinya udah turun. Nah, ketika dia saturasinya anjlok di bawah 70%, ini kan udah telat ya sebenarnya. Jadi udah sianosis, sudah RDS dan macam-macam. Ini yang banyak ya pada kasusnya. Tapi tidak semua, karena COVID itu menyerang berbagai sistem organ ya Prof ya. Jadi tidak cuma di saraf. Jadi kalau di GI tract biasanya ringan, mual muntah, diare ya bisa ya. Tapi yang sampai gawat juga bisa. Intinya itu. Nah sekarang pertanyaan saya dokter, saya nanya ganti nih sama dokter nih. Waduh. Ya monggo. Sebetulnya gini, kenapa sih ada yang berat, ada yang ringan? Apakah memang jenis virusnya beda? Lalu ada yang mempercayai bahwa ada virus yang lebih ganas gitu dibandingkan yang lain gitu, benar nggak sih? Ya ini saya share aja waktu sama Dr. Eni Nelwan ya, kenapa saya bilang kok ada yang lansia aman-aman aja tuh kan gitu, ada yang muda masih segar, masih muda kok bisa gawat. Jadi memang kalau COVID ini fatalitasnya gitu Prof, dipengaruhi oleh pertama strain, yang kedua itu comorbid, yang ketiga faktor kelelahan. Nah ini yang sering. Jadi kalau kita bicara misalnya ya orang udah tua banyak comorbid ya, tapi ternyata strainnya bukan strain yang ganas ya. Kemudian komorbidnya juga terkontrol, DM, hipertensi dan lain-lain. Terus orangnya juga fit. Jadi virusnya tidak penyakitnya ini tidak memberat. Jadi kalau kita bicara efek pemberatan kepada seseorang itu faktornya banyak sekali gitu Prof. Jadi tidak bisa ya kita serta-merta ini udah tua, kemudian kurus, terus punya banyak komorbid, terus dia pasti meninggal, enggak seperti itu. Jadi bahkan ada orang-orang yang muda tidak ada komorbid ya. Malah meninggal Kemudian duluan. itu kalau seberapa parah strain memang ya kita belum bisa meneliti ya, karena kita di sini lebih fokus ke penanganan pasien. Tapi intinya kalau respon imun seseorang itu jelek, tadi Prof udah jelasin juga ya, sampai badai sitokin, kemudian juga ya inflamasi yang berat di mana-mana, itu memang fatalitasnya memang tinggi ya. Tapi sekali lagi ya karena gini loh, kita tidak melakukan autopsi postmortem, intinya itu. Kita tidak melakukan autopsi postmortem ya. Jadi kita sulit menentukan sebab kematian yang sebenarnya itu apa. Tapi kalau kita melihat fakta kok orang muda tidak ada komorbid gitu ya Prof ya. Jadi kok apa mungkin lebih ternyata ganas ya, ternyata meninggal ya. Jadi kita sebenarnya tidak bisa juga menyepelekan. Jadi kegawatan daripada virusnya itu sendiri. Tapi ya tadi ya, sekali lagi kalau melihat komponen intinya memang hampir sama sih. Makasih. Ya, yang pertama bicara komorbid, kita punya datanya nggak sih? Sempat dengar juga dari teman yang di luar, dia melihat salah satunya adalah diabetes. Gitu, diabetes dia menilai lebih berat dibanding paru sekalipun. Gitu, benar nggak sih? Gitu, saya penasaran juga. Ya, makasih. Jadi kalau kita bicara DM ini kemana-mana soalnya ya Prof. Jadi bisa ke ginjal, bisa ke stroke, bisa ke jantung. Jadi kalau orang udah DM nggak terkontrol, memang bisa kemana-mana Mas Fawas ya. Jadi tapi kalau kita head to head sama paru juga sebenarnya juga nggak pas ya, karena DM itu penyakit, kalau paru dan itu kan respiratory tract, itu sistem sendiri ya. Jadi kalau DM itu komorbid intinya itu. Jadi head to headnya nggak pas ya. Satu komorbid, satunya sistem tubuh ya. Jadi intinya ya dua-duanya bisa menyebabkan fatalitas. Jadi ada orang yang biasanya obesitas terus DM, teman-teman sejawat ada banyak yang gemuk terus DM kena COVID meninggal. Nah itu yang saya tulis juga, yaitu hati-hati ya, orang lemu DM itu hati-hati, karena
dari pengalaman itu kemungkinan jeleknya tinggi karena ya satu tadi ya. Jadi DM kalau orang gemuk otomatis DM-nya bisa lebih berat ya karena ada di sana resistensi insulin. Nah, DM ini bisa kemana-mana, kena COVID bisa berat, nah bisa fatal. Tapi ya kita tidak bisa ya head to head DM sama itu ya. Terus karena saya mengingatkan lagi kita menggalang dana untuk korban COVID, kita malam ini kita mau membuka untuk rekening donasi masyarakat yang korban terdampak COVID dengan nomor rekening yang ada pada layar monitor Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada pembicara kita malam ini, Bapak Dr. Azaki, SPPD Finasim, kepada Ibu Prof. Dr. Julis Ikawati, PhD Apoteker, juga kepada Mas Fawas sebagai host kita malam ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi pada acara kita malam ini. Semoga kita ketemu di lain waktu. Semoga kita sehat-sehat saja dan tetap patuh pada protap COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi rangkaian dari webinar dalam rangka menggalang donasi untuk korban terdampak COVID. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu pada vlog-vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.